Ya, kotak hitam atau black box Sriwijaya Air SJ182 sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan sore tadi sekitar pukul 4 sore. Sudah dibawa ke KRI Rigel dan kemudian langsung akan dibawa ke dermaga JICT 2 dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Laksamana Pertama Yayan Sofyan. Lokasi ditemukannya kotak hitam ada berada di antara Pulau Laki dan Lancang di Kepulauan Seribu, Jakarta. Kotak hitam itu telah dibawa melalui kapal Sea Rider milik Kopaskal. Kalau menurut penjelasan rekan kami Pangeran Negara butuh waktu 1 jam untuk membawa ke dermaga JICT 2. Namun dengan kecepatan kapal Sea Rider nampaknya ini akan bisa lebih cepat. Tentu saja tergantung kepada ombak dan perjalanan di perairan Kepulauan Seribu menuju dermaga JICT 2. Namun yang pasti bahwa otoritas yang berkepentingan termasuk Panglima TNI, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kami juga belum mendapatkan informasi apakah Kepala KNKT akan juga tiba di sana untuk serah terima langsung black box yang akan diolah langsung oleh tim dari KNKT untuk memastikan memecahkan misteri jatuhnya black box Sriwijaya Air SJ182. Tidak hanya Kopaskal tentu saja turut dalam rombongan pencarian black box, diantaranya adalah penyelam Dislambair dan Taifib. Kami mengapresiasi tentu saja semua tim yang bertugas untuk melakukan penyelaman. Namun tim-tim yang dimaksud adalah tim yang disebutkan juga berhasil secara spesifik langsung menemukan koordinat dan mengangkat langsung dari dasar perairan di Kepulauan Seribu kotak hitam yang sudah 4 hari menjadi sasaran pencarian oleh tim gabungan. Progres ini sebetulnya sudah menemui titik terang sejak 4 hari yang lalu. Ada sinyal yang sudah bisa dipantau dikeluarkan oleh black box, sudah dimarking. Namun ada beberapa kendala yang ditemukan oleh petugas termasuk lumpur, jarak pandang penyelaman dan juga puing-puing pesawat yang disebutkan menimpa black box. Komponen tersebut sehingga harus membutuhkan waktu hari ini untuk berhasil dievakuasi dan akan dibawa ke dermaga JICT 2. Informasi yang akan kita nantikan adalah informasi langsung dari otoritas yang berkepentingan, Panglima TNI dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan menyampaikan langsung kepada kita. Ya, pemirsa, suasana yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, masih dalam persiapan untuk mengevakuasi atau menunggu kedatangan kotak hitam Sriwijaya Air SJ182 yang tengah dalam perjalanan menuju ke posko JICT 2. Dan berdasarkan informasi dari rekan kami Pangeran Negara di JICT 2, selain black box sebelumnya juga memang baru saja ada kapal Basarnas yang bersandar untuk kembali menurunkan temuan-temuan pada hari ini. Yang tadi juga kita saksikan ada beberapa kantong Basarnas berisi puing-puing pesawat yang berhasil ditemukan pada hari ini. Dan pemirsa, kami akan kembali menyapa rekan kami Pangeran Negara dari dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pangeran, langsung saja apakah saat ini black box sudah tiba di sana? Stefani, saat ini kami belum mendapatkan informasi dan juga kami belum melihat adanya kedatangan dari black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tadi informasi yang kami dapatkan dari salah satu petugas yang ada dikatakan bahwa black box tersebut dibawa oleh kapal Sea Rider milik TNI AL. Artinya saat ini masih dalam perjalanan menuju dermaga JICT 2 dan tentunya untuk bisa sampai ke dermaga JICT 2 tersebut tim gabungan ataupun kapal Sea Rider TNI AL tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 30 hingga 40 menit ke depan. Artinya kami saat ini bersama awak media yang lain dan terutama para petugas yang ada masih menunggu kedatangan black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya SJ182. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Stefani bahwa penemuan black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil ditemukan di 4 hari pasca insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak, dan tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh para petugas gabungan untuk bisa menemukan black box tersebut meskipun fokus beberapa hari terakhir ini untuk bisa mendapatkan jenazah dari korban penumpang dan juga puing-puing pesawat. Menurut
Direktur Operasi Badan SAR Nasional, dikatakan bahwa selama konferensi persnya beberapa hari ini dikatakan bahwa black box merupakan sesuatu yang hanya bersifat bukan menjadi prioritas utama, bisa kami sampaikan seperti itu, karena menurutnya prioritas utama adalah bagaimana caranya bisa mengumpulkan seluruh jasad dari para penumpang Sriwijaya Air SJ182. Namun demikian, tentunya berkat kerja keras dan juga doa seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya kotak hitam ataupun black box dari pesawat Sriwijaya Air berhasil ditemukan pada sore hari ini di kedalaman 18 meter. Meskipun kita sama-sama mengetahui banyak sekali tantangan yang dihadapi karena lokasi ataupun titik black box ini berada di atas tumpukan puing-puing pesawat yang tentunya sangat berat dan juga tajam, dan hal tersebut menjadi hal yang menyulitkan proses pengangkatan black box atau kotak hitam. Artinya sampai dengan saat ini kami masih menanti kedatangan dari black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air yang saat ini masih dalam perjalanan dan dibawa oleh kapal Sea Rider milik TNI Angkatan Laut. Stefani. Pangeran, kami mau rangkum kembali mengenai temuan tim gabungan pada hari ini. Selain tentu saja kotak hitam yang sudah berhasil ditemukan oleh tim gabungan, apa saja yang sampai sore hari ini temuan lainnya yang juga Anda sebutkan menjadi target oleh petugas, termasuk jasad penumpang maupun awak kabin? Abraham, temuan demi temuan memang terus didapatkan oleh tim gabungan sejak hari pertama. Jika kami akumulasikan, sudah ada 78 kantong jenazah yang didapat, 18 kantung berisikan properti pesawat berukuran kecil dan 24 properti pesawat berukuran besar. Artinya, temuan-temuan tersebut didapatkan dengan penuh pengorbanan karena kita sama-sama mengetahui cuaca menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam proses evakuasi terhadap penemuan jasad penumpang Sriwijaya Air SJ182. Tidak jarang kami mendengarkan evaluasi yang disampaikan oleh tim Basarnas bahwa gelombang di perairan Kepulauan Seribu tidak bisa diprediksi dari hari ke hari. Meskipun BMKG misalnya sudah merilis bahwa cuaca pada hari ini baik dan bersahabat untuk melakukan proses evakuasi, tapi tidak menutup kemungkinan setiap harinya para petugas menemukan medan ataupun tantangan tersendiri. Sangat berbanding terbalik dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG terkait dengan cuaca. Artinya bahwa setiap proses penemuan yang sampai hari ini dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak KNKT maupun DVI Rumah Sakit Polri merupakan temuan-temuan berharga yang sudah didapat oleh tim gabungan. Untuk temuan-temuan yang didapat dalam bentuk jenazah atau bagian dari para penumpang, maka keseluruhan temuan tersebut akan dibawa kepada pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan Abraham, jika Anda saksikan saat ini, baru saja Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto tiba di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelumnya, Menteri Perhubungan juga sudah tiba, yakni Budi Karya Sumadi. Rencananya memang para pejabat yang ikut serta mewakili institusinya untuk mengikuti misi pencarian dan juga penolongan atas insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini akan melakukan konferensi pers. Di antaranya Panglima TNI, kemudian juga ada Menteri Perhubungan, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala KNKT, dan sekaligus Direktur Utama Maskapai Penerbangan Sriwijaya. Kedatangan pejabat publik ini tentunya untuk menyambut kotak hitam ataupun black box yang sampai saat ini masih dalam perjalanan menuju dermaga JICT 2. Kami perkirakan sekitar 30 atau 40 menit ke depan, black box ataupun kotak hitam yang tengah dibawa dengan menggunakan Sea Rider milik TNI Angkatan Laut akan tiba di dermaga JICT. Karena jarak antara penemuan kotak hitam dengan dermaga JICT membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, sehingga tentunya saat ini black box yang dibawa oleh Sea Rider milik TNI AL masih dalam perjalanan. Tentunya kita berharap kondisi cuaca di perairan Kepulauan Seribu, kondisi
gelombang juga bersahabat, sehingga para tim gabungan yang saat ini tengah dalam perjalanan membawa black box menuju dermaga JICT tidak mengalami hambatan ataupun tidak mengalami kesulitan, karena kita sama-sama tahu baru saja ibu kota diguyur oleh hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga tentunya mempengaruhi gelombang di perairan Kepulauan Seribu. Saat ini Kepala Staf Angkatan Laut juga baru tiba di dermaga JICT untuk nantinya ikut serta dalam konferensi pers yang akan dilakukan terkait dengan penemuan black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kemarin. Kejadian jatuhnya pesawat di Indonesia bukan baru pertama kali. Kita sama-sama tahu pada tahun 2018 juga maskapai penerbangan Lion Air ada salah satu pesawat yang juga sempat mengalami kecelakaan serupa. Dan tentunya dengan adanya kejadian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh maskapai penerbangan di Indonesia, sehingga tidak perlu ada lagi kejadian-kejadian yang tentunya membuat awal tahun kita semua di tahun 2021 ini menjadi gelap, tidak berbahagia. Walaupun memang kita sama-sama tahu pada tahun 2020 kemarin, pada awal tahun juga kita sempat dilanda bencana banjir yang cukup banyak di beberapa wilayah di Indonesia. Abraham, jika kita kembalikan dalam konteks penemuan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182, tentunya memang banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh para petugas gabungan. Namun berkat kerjasama seluruh pihak dan dukungan sekaligus doa seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya black box ataupun kotak hitam dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil ditemukan pada sore hari ini. Dan kita sama-sama menanti kedatangan black box tersebut yang sampai saat ini masih dalam perjalanan. Abraham dan juga Stefani. Ya, Pangeran, selain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI yang sudah tiba di sana, siapa saja pejabat ataupun pihak terkait lainnya yang rencananya juga akan ikut memberikan keterangan resmi dari dermaga JICT 2? Stefani, Abraham, jelas ada beberapa pihak yang nantinya akan ikut serta dalam konferensi pers, yang mana pihak-pihak tersebut tentunya punya institusinya memiliki peranan penting untuk bisa menyelesaikan misi evakuasi dan juga pertolongan terhadap peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di samping Panglima TNI, Menteri Perhubungan, nantinya pun akan ada Kepala Badan SAR Nasional yang memang sedari hari pertama ikut serta dan langsung terjun ke lapangan untuk memantau jalannya proses evakuasi. Kemudian juga ada Kepala KNKT yang tentunya juga bertanggung jawab untuk bisa melakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan penemuan puing ataupun serpihan dari setiap badan pesawat. Kemudian juga ada tim dari DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur yang tentunya ditugaskan untuk melakukan identifikasi terhadap temuan jasad dari penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tentunya proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI, RS Polri dan juga KNKT ini memiliki tugas ataupun fungsi yang berbeda, walaupun konteksnya sama-sama identifikasi, namun pihak KNKT ditugaskan untuk melakukan identifikasi terkait dengan material pesawat, sedangkan untuk DVI Polri ini bertugas untuk bisa mengidentifikasi jenazah. Tentunya diharapkan dengan ada identifikasi tersebut akan terkuak identitas dari masing-masing korban. Dan sampai saat ini pun kami mendapatkan informasi bahwa setibanya nanti kotak hitam atau black box dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 di dermaga JICT akan langsung diserah terimakan kepada pihak KNKT. Namun kami belum berani untuk menyampaikan apakah langsung akan diproses investigasi atau diidentifikasi pada hari ini juga, karena mengingat saat ini juga cuaca masih mendung dan dikhawatirkan juga akan turun hujan kembali. Di samping itu juga waktu penemuan ini terjadi pada sore hari, sehingga kami belum bisa memastikan apakah
identifikasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak KNKT akan dilakukan pada hari ini juga atau akan menunggu hingga hari esok? Stephanie dan juga Abraham. Ya. Ya, Pangeran, kami melihat memang di dermaga JICT-2 ini masih banyak puing-puing pesawat yang baru ditemukan masih berada di sana. Untuk mekanisme penemuan kantung jenazah yang selanjutnya diserahkan ke RS Polri ini, mekanisme penyerahannya seperti apa, Pangeran? Stephanie, jika kita bicara konteks ataupun mekanisme dari setiap temuan ketika tiba di dermaga JICT-2, maka kita akan merujuk pada ketentuan yang ada yang memang menjadi standar operasional di JICT-2 ini ketika mendapatkan setiap temuan. Untuk temuan yang bersifat material ataupun badan pesawat, ini langsung akan dipisahkan temuan tersebut untuk nantinya diserahkan kepada pihak KNKT diidentifikasi lebih lanjut. Sedangkan untuk temuan yang bersifat jenazah ataupun bagian dari jenazah penumpang ini akan langsung diserahkan kepada tim DVI. Namun ketika sampai nanti tim DVI akan mensortir terlebih dahulu setiap temuan dari jenazah para penumpang tersebut. Tentunya hal tersebut dilakukan, proses mensortir tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan proses identifikasi terhadap jenazah penumpang tersebut. Namun yang jelas setiap temuan, baik itu temuan jenazah ataupun material ketika tiba di dermaga JICT akan disemprotkan cairan disinfektan terlebih dahulu sebelum nantinya ketika kantung jenazah ini langsung dibawa ke ambulans yang memang tersedia. Setidaknya setiap hari ada 22 ambulans dari Rumah Sakit Polri yang berjaga ataupun dioperasionalkan untuk membawa setiap kantung jenazah menuju RS Polri. Sedangkan untuk puing-puing pesawat ataupun temuan puing pesawat ini mayoritas diantaranya dikumpulkan terlebih dahulu di dermaga JICT ini karena tidak sedikit kami melihat banyak sekali temuan-temuan material pesawat yang besar sekali sehingga tentunya membutuhkan kendaraan yang cukup besar untuk bisa mengangkut puing-puing pesawat tersebut. Stephanie dan juga Abraham. Iya, kita masih sama-sama menantikan, Pangeran, bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh tim gabungan termasuk otoritas yang berkepentingan yang Anda sebutkan tadi. Ada Panglima TNI yang sudah tiba di sana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala KNKT, Dirut Sriwijaya Air dan lain sebagainya. Namun penting kita untuk ingatkan kembali mengapa temuan black box ini penting. Ini akan mengungkap misteri jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemirsa, komponen di dalam black box menjadi penting karena terdiri dalam beberapa hal yang bisa diungkap, yang akan diolah oleh KNKT. Ada FDR, yaitu dan CVR. FDR disebutkan Flight Data Recorder, yang berisi informasi mengenai rekaman data penerbangan seperti kecepatan, arah, hingga ketinggian pesawat. Sedangkan CVR, Cockpit Voice Recorder, terbagi menjadi 4 channel yang merekam suara komunikasi antara pilot dan petugas menara pengawas, pilot dengan co-pilot, pilot dengan cabin crew, dan suara di dalam kokpit. Andai kata data ini akan diolah oleh KNKT, tentu saja ini akan membuka titik terang, tentu saja akan terjawab sudah semua pertanyaan publik apa yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air SJ182. Belum lama ini, pada hari ini juga, KNKT sebetulnya sudah merilis dugaan awal bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ182 diduga tidak meledak sebelum membentur air. Jadi jika ada anggapan bahwa pesawat Sriwijaya Air meledak di udara, ini ditepis oleh dugaan awal oleh KNKT. Rilis KNKT yang disampaikan siang tadi menyampaikan bahwa dari hasil analisis sementara bahwa pesawat mengalami benturan di dalam ketika mencapai permukaan air. Ini adalah hasil dari olahan data yang sementara dari temuan yang dihasilkan oleh tim gabungan saat ini. Disebutkan bahwa mesin masih aktif sampai pada akhirnya menghantam perairan Kepulauan Seribu. Berdasarkan temuan-temuan serpihan dan termasuk mesin pesawat yang
Beberapa komponennya sudah berhasil dievakuasi oleh petugas. Ini yang disampaikan oleh Ketua KNKT Surjanto Cahyono pada hari ini. Namun tentu saja ini semua akan bisa dipastikan kembali, ini semua akan dikonfirmasi kembali atas data yang nanti diolah dari black box, baik itu dari flight data recorder maupun cockpit voice recorder. Hari ini kita akan lihat rilisnya, kita akan lihat apakah juga penyerahan dari black box ini akan disampaikan langsung secara seremonial tentu saja kepada KNKT yang akan memulai proses penyelidikan, akan memulai mengolah data yang ada di dalam black box ini untuk mengungkap apa yang terjadi pada pesawat ini. Ya, pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah berhasil diangkat oleh pihak TNI Angkatan Laut yang berada di KRI Rigel, dan saat ini black box tersebut dibawa dengan menggunakan Sea Rider menuju ke pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belum diketahui apakah kedua bagian black box, baik itu FDR dan CVR, keduanya sudah ditemukan atau hanya salah satu bagian saja yang sudah berhasil diangkat dan tengah dibawa ke JICT 2. Tentunya keduanya sama pentingnya. FDR, Flight Data Recorder yang merekam data penerbangan, dan CVR atau Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan selama berada di kokpit pesawat antara awak kabin yang bertugas. Ya. Selain black box Sriwijaya Air SJ182, jika kita rangkum kembali, sedikitnya ada 74 total kantong jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 selama proses berhari-hari pencarian ini dilakukan. Dari hasil operasi kemanusiaan ini, dari misi kemanusiaan ini, baru satu korban saja yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Disebutkan bahwa korban yang berhasil diidentifikasi bernama Oki Bisma, yang bersangkutan merupakan awak kabin atau tepatnya pramugara Sriwijaya Air SJ182. Kita juga masih akan memperbarui informasi kepada pemirsa mengenai apakah tim DVI juga akan berhasil mengidentifikasi korban-korban lainnya yang saat ini tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat, rasa duka kami juga kami bisa rasakan kepada pihak keluarga yang kehilangan para korban, yang menanti kepastian, yang akan berharap tentu saja bisa sanak saudara dan keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan pesawat ini bisa ditemukan, bisa diidentifikasi, kemudian juga bisa dimakamkan secara layak. Ya, pemirsa, kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan di sekitar Pulau Laki, Pulau Lancang di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat tadi. Berdasarkan informasi dari rekan kami, Pangeran Negara membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari titik penemuan menuju ke dermaga JICT 2, dan saat ini tentunya kami masih bersama-sama menunggu kedatangan dari black box ini di dermaga JICT 2. Kita saksikan tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga sudah berada di JICT 2. Sebelumnya, Menteri Perhubungan sempat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah memerintahkan untuk mempercepat pencarian black box Sriwijaya Air. Dan di hari keempat pencarian ini pun black box akhirnya berhasil ditemukan dan diangkat oleh TNI Angkatan Laut yang melakukan pencarian di Kepulauan Seribu. Tentunya Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar selain mempercepat pencarian black box, juga pencarian dari korban tetap menjadi prioritas utama, tetap harus dilakukan. Penemuan black box bukan lahir dari operasi pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan. Tentunya besok, bahkan hari ini juga akan terus dilanjutkan operasi pencarian dari korban Sriwijaya Air SJ182. Untuk hari ini total ada 56 kantung jenazah yang sudah
diserahkan ke tim DVI Rumah Sakit Polri dan tentunya hingga saat ini pun proses identifikasi korban masih terus dilakukan. Baru ada satu korban yang berhasil diidentifikasi yang merupakan salah satu awak kabin dari Sriwijaya Air bernama Oki Bisma. Proses identifikasi tentunya dengan pencocokan data antemortem dengan postmortem dan sudah ada 58 sampel DNA yang diberikan oleh pihak keluarga korban kepada tim DVI Rumah Sakit Polri yang harapannya tentunya bisa mempercepat proses identifikasi para jenazah korban Sriwijaya Air SJ182. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa bahwa insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bernomor register PK CLC dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak ini terjadi pada Sabtu 9 Januari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini jatuh di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sedikitnya ada 62 penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan naas ini, 50 penumpang dan 12 awak kabin. Sebagaimana yang diketahui bersama, sedikitnya ada 74 kantung jenazah telah berhasil dievakuasi oleh petugas, namun yang baru diumumkan kemarin adalah satu nama korban, yakni Oki Bisma. Oki Bisma diketahui merupakan awak kabin pesawat Sriwijaya Air SJ182, sementara secara spesifik korban bertugas sebagai seorang pramugara. Masih ada sedikitnya 61 penumpang lainnya yang belum berhasil setidaknya diidentifikasi oleh petugas sampai pada hari ini. Kita tentu saja masih menanti keterangan terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dari tim dokter yang bertugas mencocokkan data antemortem dan postmortem. Data yang sudah diperoleh dari keluarga korban dan juga data yang didapatkan oleh tim SAR gabungan. Ini adalah kotak hitam. Di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa saat ini adalah box yang di dalamnya adalah black box ataupun kotak hitam. Tim penyelam dari Dislambair yang disebutkan berhasil menyelam lebih dari kedalaman 18 meter di bawah perairan Kepulauan Seribu. Berhasil mengangkat black box di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Hingga saat ini kami masih menunggu rilis resmi dari otoritas terkait untuk mengkonfirmasi temuan black box ini dari dermaga JICT-2, di mana berdasarkan informasi dari rekan kami saat ini Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah berada di sana. Masih menunggu tentunya apakah akan ada pejabat ataupun pihak-pihak terkait lainnya yang akan turut bergabung, baik itu dari Basarnas, KNKT maupun Direktur Utama Sriwijaya Air. Dan kami juga menunggu apakah nantinya black box ini akan langsung diserahkan kepada KNKT untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Tentunya di samping temuan black box ini kita lihat di dermaga JICT-2 sendiri proses pencarian puing-puing pesawat dan jenazah korban Sriwijaya Air juga masih terus dilakukan. Memasuki hari keempat pencarian ini, total sudah ada 56 kantung jenazah yang langsung diserahkan ke tim DVI Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Ya, black box ini juga nanti akan mengungkap mengapa pesawat sempat berbelok dari jalur seharusnya sebelum menukik tajam dari ketinggian dan menghantam perairan Kepulauan Seribu. Ini yang menjadi pertanyaan publik, apa yang terjadi di sana, karena disebutkan tadi bahwa ada dua kombinasi perangkat penting dalam black box ini, yakni CVR,
cockpit voice recorder ataupun percakapan dalam kokpit pesawat, dan FDR, yaitu flight data recorder yang berisi rekaman data penerbangan. Di sana juga bisa diketahui ketinggian penerbangan dan lain sebagainya yang tentu saja akan mengungkap